Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Retnosari dari kelas Pendidikan Matematika 3. Saya akan menjelaskan mata kuliah biologi pada materi metabolisme dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Idris Hasibuan, MPD. Langsung saja kita masuk pada materi metabolisme. Jadi, apa sih itu metabolisme? Nah, metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya perubahan. Jadi, metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biokimia yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi energi dan molekul. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, pada metabolisme terjadi proses penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, disertai dengan penghasilan energi. Proses ini biasa disebut dengan katabolisme. Selain itu, juga terjadi proses pembentukan molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang membutuhkan energi juga. Proses ini biasa disebut dengan anabolisme. Selanjutnya ada konsep dasar metabolisme. Pada katabolisme, sumber energi akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Nah, selama proses pemecahan molekul menjadi produk metabolit, sebagian besar akan menghasilkan panas dan pembentukan ATP. Kemudian, ATP terbentuk dari penambahan satu gugus fosfat ke molekul ADP. Sebagian digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik. Lalu, sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme. Pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler yang berasal dari nutrisi eksternal. Prekursor-prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediate. Nah, untuk melakukan proses ini juga membutuhkan ATP. ATP juga digunakan untuk pembentukan biopolimer dari molekul intermediate yang telah tersedia. Ketika ATP digunakan, ATP akan mengalami defosforilasi, sehingga ia kehilangan satu gugus fosfatnya dan kembali lagi menjadi ADP. Jadi, fosforilasi dan defosforilasi ADP ini akan berjalan terus-menerus, membentuk siklus. Kemudian, salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Dan salah satu contoh katabolisme ada pada hewan, yaitu proses respirasi. Antara fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Fotosintesis membutuhkan energi matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen yang dihirup dan glukosa yang dimakan digunakan untuk proses respirasi seluler yang kemudian menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan air. Selanjutnya, karbon dioksida dan air yang dihasilkan oleh respirasi bisa digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis kembali. Nah, pada respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi aerob berlangsung melalui 4 tahapan, diantaranya yang pertama ada glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Produknya dari glukosa menghasilkan 2 asam pirufat. Selanjutnya yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di matriks mitokondria. Produknya dari 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil koenzim A plus karbon dioksida. Selanjutnya yang ketiga ada siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria juga. Produknya dari 2 asetil koenzim A menghasilkan 4 karbon dioksida. Dan yang terakhir ada transport elektron di membran dalam mitokondria. Respirasi anaerob berlangsung melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama ada glikolisis dan yang kedua ada pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Nah, pada fotosintesis terdiri dari 2 proses, yaitu grana dan stroma. Grana yang berarti reaksi terang dan stroma yang berarti reaksi gelap. Reaksi terang lebih membutuhkan banyak cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap lebih sedikit menggunakan cahaya matahari. Bisa kita lihat pada gambar di siklus Kelvin tersebut, di mana cahaya matahari diserap oleh klorofil dan digunakan untuk menggerakkan sintesis molekul organik yang ada di dalam kloroplas.
Selanjutnya, fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air, lalu mengeluarkan oksigen. Cahaya yang diterima kloroplas digunakan untuk menggerakkan transfer elektron, yaitu NADP+. Selanjutnya direduksi menjadi NADPH. Reaksi terang ini berfungsi untuk menghasilkan ATP agar memberikan tenaga ke dalam ADP. Reaksi terang menggunakan energi cahaya matahari untuk membuat ATP dan NADPH, lalu diteruskan ke dalam reaksi gelap. Pada reaksi gelap terjadi penggabungan karbon dioksida ke dalam molekul organik yang dirubah menjadi glukosa.